dan sebagainya. Yang ironis bahwa data yang kami kirim tidak pernah masuk. Itu ada apa? Karena putusan final itu di sana, Pak. Iya, artinya iya betul. Artinya data dikirim ke Jakarta nggak pernah masuk. Iya. Ya, karena saat data dikatakan tidak masuk, itu kan jadi bingung. Duh, dari mana? Padahal data pertama itu kita serahkan. Perbandingan untuk data banding yang diberikan sama manajemen Erda. Ya kan, yang kedua waktu Pak Hadi ke sini ada juga kita titipkan lewat Pak Amir. Nah, Pak Amir akan mengirim ke sana. Iya. Tapi saya coba tanya Pak Amir, ada datanya kan gitu. Nah, Pak Amir mengatakan sudah dikirim, tapi Pak Adu bilang belum nyampe. Ini ada sesuatu yang nggak benar. Apakah iya? Sama-sama ini dua-duanya banding. Kalau kita nggak banding, sebenarnya kami bukan bicara masalah finansial atau nominal, tapi bicara masalah penegakan hukumnya. Dari 497 juta yang dikeluarkan di Snaker Bontang, kemudian sampai hitung lagi dengan dasar perhitungan yang betul-betul tidak mendasar, turun nilainya. Itu pun kita terima sebenarnya. Tetapi mereka nggak membayar dengan akal-akalan. Data yang sampai kirimkan kepada kami dengan data yang dikirimkan kepada mereka sama. Pasti saya yakin waktunya sama. Tapi orang tidak punya etika tidak baik. Jadi hancur semua. Alasannya belum seminggu, belum 10 hari. Ini manusia apa binatang nih? Susah jadinya. Salah-salah semua gitu. Bagi kami kalau sudah kita didik. Iya, betul. Iya. Di Jakarta. Iya. Kita tidak mau melaksanakan dengan alasan apapun, mau dilewat tun, mau lewat peradilan. Silakan. Setelah selesai waktu yang kita tetapkan kita didik. Itu mekanisme kan begitu ya, mekanisme profesionalisme kelembagaan. Kongres ataupun munas PSI, saya harus Pak. Itu ada beberapa ini ya, tadi atau sebentar dong. Saya mengusulkan itu agar ada perlindungan hukum lah para tenaga kerja itu. Ya, undang-undang sudah jelas. Satu, terus yang kedua masalah ini. Masalah apa? Kalau ada kasus Jakarta, ya, masuk ke PHI, Muhammad Snaker kami sudah ini melalui Snaker mengeluarkan anjuran. Perusahaan itu tidak memberikan juga. Ini beliau Pak Haris. Pak Saripudin Amanat, Kepala Biro Bidang Hukum di SPPATK. Ya. Itu masalahnya apa? Saya sudah menanyakan tapi kalau DPR sampai ke DPR. Tapi ada mekanisme mungkin begini Pak. Saya lampirkan itu surat anjuran dari kita. Mereka tidak punya uang untuk melakukan. Jadi peradilan Memang begini Pak, mohon maaf ya. Kalau kita bicara masalah mekanisme di HI, keterpihakan proteksi untuk tenaga kerja sudah jelas melalui Undang-Undang 13. Sudah jelas proteksi itu. Artinya gini loh Pak Nurhan, undang-undang itu dibuat untuk kedua belah pihak. Iya Pak. Di kedai belakang sana ada gang situ, mobil biru itu jalan ada kedai. Parta, saya masih ada keperluan dikit. Parta, antar. Ada anggota di situ keluarga. Ada anggota di luar situ. Artinya gini lah, kebetulan kan ini hal yang langka bagi kami dan satu kehormatan bisa bertemu dengan Pak Aris dari pusat. Artinya mekanisme. Artinya gini, dengan konsep penegakan aturan yang berdasarkan keadilan. Kalau normatif, soal kelebihnya, mari kita bicarakan secara kekeluargaan kalau perusahaan tersebut berminat. Bukan nominal ini, tetapi yang normatif adalah normatif. Artinya apa?
Ini pembelajaran bagi masyarakat kita. Kami itu tidak ada anjuran atau peduli. Ada tidak melaksanakan dalam waktu yang kita tentukan, maka kita tindak. Ya, baik seperti itu. Namanya pengawasan kan? Betul, seperti itu. Tapi kalau tadi Bapak bilang anjuran, berarti ini kan proses. Bedanya HI. Kalau pengawasan beda. Ada processing lah. Mekanisme beda. Jadi harus ada anjuran kita. Sebatas kita kira kabupaten dan kota itu harus mengeluarkan anjuran. Enggak, konsep permasalahannya beda. Antara pengawasan dengan HI. Beda. Sangat berbeda. Jadi nggak bisa dicampur aduk. Di mana masalah pengawasan itu kan normatif. PHI-nya kita berbicara dengan PHI. Makanya saya memberi gambaran begini. Kalau memang ada yang diperhatikan, itu kan proses HI. Kalau ada yang normatifnya, kita HI. Sekali lagi informasi untuk Bapak bahwa begini. Di Kaltim 5 sekarang terjadi orang itu statusnya harian lepas 65.000. Untuk PT IKPT Toyo dan Subkon IKPT Toyo. Artinya ini sesuatu PR untuk Menakertran. Untuk jajaran Menakertran. Itu normatif. Oke, memang lebih dari 21 hari dalam 1 bulan dan selama 3 bulan berturut-turut statusnya PKWTT. Jelas, otomatis. Nah, enggak, artinya ini mekanisme Pak. Kita kan dipusatkan menunggu kalau ada permasalahan tidak selesai di kabupaten, lanjut ke provinsi. Provinsi, benar. Mekanisme jenjangnya seperti itu. Kita itu hanya 2, penetapan silakan tidak, penetapan lembur. Iya. Tapi mengenai status hubungan kerja dipastikan. Pengawas. Kalau beliau ini kan cuma di Kepmen 102 domainnya. Iya. Domainnya seluruh Pak. Iya, artinya seluruh, tapi spesifiknya ke sana. Kebetulan pengawas di Bontang tidak ada, maka provinsi turunin tanggung jawab perpanjangan. Penyampaian saja informasi bahwa begini. Di Bontang ini tidak ada kepala bidang pengawasan. Sudah kami sampaikan ke legislatif sudah ya. Dulu saya ingat banget Pak Pudin. Mana Pak Pudin? Udah ini terjadi banyak. Oh, betul Pak, kita tindak lanjutin. Tindak lanjut itu kan provinsi. Ya. Kendalanya kita ke provinsi. Jalan bukan Pak. Artinya begini, ini kan sistem pengawasan melekat ya. Tentang struktural dan struktur organisasi daripada Menakertran. Kan ada pengawasan berjenjang. Kalau seandainya ada indikasi, artinya gini, struktural. Kan tetap ada instruksi dari Menakertran. Ya kan? Sekarang Muhammad Iskandar. Kalau di daerah ada indikasi melakukan kesalahan, kan kita ngelapor ke daerah. Daerah kalau ada melakukan kesalahan, kan kita laporkan ke pusat. Itu kan jenjang. Makanya kita sampaikan ke Bapak bahwa ada indikasi melakukan kesalahan tersebut. Jadi gitu, tadi Bapak sudah menyampaikan kan gitu. Tapi saya tanya, karena saya sudah sebenarnya dari unit lain Pak, di perbantuan. Saya jasa security nih, terkait. KJC, suratnya jatuh, friend. Pak Nurhan. Bukan surat Bapak ya? Pak Nurhan, barangnya jatuh. Oke, Bapak kan kalau yakin fakta penetapan kan tinggal pusat nih untuk mengkaji keseluruhan. Iya, betul. Nanti kita yang lakukan. Contoh kayak saya nih, saya perintahin jasa konstruksi jasa security karena Pak Haji saya mau mapping nih data sebuah yang ketemu apa sih sebenarnya supaya semua variabel kelihatan kan gitu. Iya. Apa sih permasalahan di masyarakat ini? Analisa kita kan tetap undang-undang. Tapi kalau bos kita ini mungkin finansial, kan bicara finansial kan nggak mungkin membutuhkan pemerintah bicara Pak ya. Tapi bisa memberi bantuan dengan cara mungkin ke organisasi penting Bapak atau meminta bantuan ke kita. Kalau di sini kan gitu itu cuma bicara masalah substansi dari sebuah regulasi dan mekanisme dari regulasi. Itu aja. Tapi ini kapan-kapan Bapak datang ke Jakarta kita. Insya Allah. Kebetulan saya juga ada jadwal ini mau ada musyawarah di markas besar Laskar Merah Putih Samarin Jakarta. DPD Nasir ada nggak Pak namanya Pak Nasir? DPD. Saya kurang tahu Pak. Saya bukan di Serikat Buruh. Kebetulan saya juga sebagai ketua pelaksana harian dari SPPATK.
Forum Pengawas Pemberdayaan Advokasi Tenaga Kerja Bontang. Lembaga advokasi yang kita buat secara swadaya untuk masyarakat Bontang. Itu paling bagus. Karena kalau struktural saya tahu. Ini kan masyarakat peduli terhadap tenaga kerjaan nih untuk Bontang doang nih. Artinya tenaga kerjaan ini kan sesuatu yang sangat krusial. Apa? Inilah sumber hajat kesejahteraan masyarakat dan bisa mengentaskan kemiskinan. Yang nggak pernah dilihat oleh pemerintah. Lembaga lain. Jujur aja, ini kan kalau dari sisi ini pengawas kan manusia juga. Iya. Nah, yang perjalanan keluar kota, pulang pergi dengan ketemu teman-teman dari serikat pekerja dengan kondisi lapangan, saya nggak dijamin Pak kelayakan kehidupan artinya saya, begini, Pak. Tapi yang kita emban tuh undang-undang. Mau terjadi apa? Saya selalu udah bisa nilai jiwa saya bagaimana. Bisa. Saya selalu memahamin konsep seperti ini. Menegakkan aturan yang berdasarkan keadilan. Normatif, finansial, nominal. Mari kita bicarakan. Kalau terlalu berat, ayo teman-teman jangan terlalu serakah. Kau juga jangan terlalu pelit. Ya. Jujur. Win-win solution masih ada. Tetapi normatif adalah mekanisme. Kita paksain sebagai pemerintah kan. Lo enggak, buat tindak nih. Oke, Bang. Saya juga begini, saya sampaikan pada teman-teman. Kami juga bukan orang yang terlalu serakah ataupun terlalu orang pelit. Mekanisme. Parif. Jadi tadi Pak Ketua itu nelfon ke Pak Tri. Saya tadi jelasin Pak Tri. SPPTK saya Pak, dari kuasa hukum dari teman-teman yang berkasus di Erda Indah. Saya bilang nanti kita SPT-nya SPT security. Kalau Erda ada dokumennya tapi kita tidak ada surat tugas gitu loh. Iya. Menurut Bapak ini sudah mengirim Erdanya. Artinya saya bisa memahamin karena sampean secara struktural yang membuat Anda bisa berjalan di sini adalah surat tugas. Iya. Bisa saya pahami seperti itu. Mungkin karena lagi Bang dari sini Bang, abang fotonya sedikit-sedikit aja. Mungkin karena ini biar kita bawa ke Jakarta nih jalan-jalan ya Pak. Iya, insyaallah. Ada pertemuan ada apa? Karena mungkin ada miskomunikasi ya, wajar lah. Makanya ini kita cross check, mencari kebenarannya berdasarkan fakta yang ada, kan gitu. Saya pemegang kuasa hukum dari teman-teman Erda, Pak. Jadi kalaupun nanti kita ada tugas lagi, minimal kita sudah tahu Bapak nih. Iya. Apa fakta-fakta yang kurang? Fakta-fakta hukumnya. Tadi Pak Joko ini tuh. Oh, Joko. Mana dokumennya kan? Kita kuatkan aja, kuatkan bagaimana kan? Makanya gini, saat sebuah mekanisme provinsi mengeluarkan penetapan, ya kan otomatis penetapan itu kan ada beberapa rangkap. Ya. Ya, kami pihak berperkara di Snaker sebagai lembaga terkait, kemudian rival kami, ya kan gitu. Itu kalau seandainya diputuskan dalam beberapa hari setelah keluar itu kan otomatis inkrah. Kalau tidak dilakukan tindakan banding. Betul, seperti itu. Kalau mereka banding ya kami juga mengajukan data bandingnya. Ya. Sebagai pertimbangan, acuan. Kan begitu. Baik. Baik. Iya. Saya tahu, saya banyak komunikasi dengan beliau. Artinya begini, ini kan kasus sudah bertahun lebih. Duluan kasus Erda daripada KJS, Pak. Artinya saya punya tanggung jawab secara moral kepada teman-teman. Saat teman-teman bertanya, saya mau menjawab apa? Tetapi memang saya ada beberapa kali juga saya ke Jakarta. Kebetulan saya seorang ketua markas cabang Laskar Merah Putih Bontang. Ada hajatan saya di Jakarta, teman-teman markas Laskar Pusat. Saya akan coba bermain di sana. Nanti 7 udah tahu kan? Tahu. Tapi nggak pernah ketemu saya di sana. Kemarin kan ada berapa kasus banyak sekali. Iya. Ya, karena dengan kehadiran kita. Iya. Tapi artinya Pak, tahun lebih sudah. Ya. Iya, baik. Ya, artinya kami itu ada konsekuensi pidananya kita sidik. Nah,
Dari Logikanya dari ceritanya Bapak nih, Erda ini kan nggak peduli nih Pak. Oh nggak mau, udah ditentuin juga dari provinsi nggak mau kan. Padahal nilainya udah lebih dulu. sudah ya. diatur. Ya Sudah kan? diatur. Harusnya tinggal bayar aja, kenapa enggak kan gitu. Nah, tapi kalau Kami gini, kan karena ada data kronologisnya dalam penetapan perhitungan, ya kan. Cuma permasalahannya memang provinsi bukan data acuan. Slip gaji real yang mereka dapatkan, tetapi ada slip gaji yang lain yang keluar. Ya berarti tetapi, mohon maaf boleh minta nomornya Pak Aris? Siapa tahu ada waktu nanti umur panjang. Saya main sana. luar teman Bapak aja tuh. 0852 52 5075 0377 77. Iya. Siap, Mas. Saya dalam dulu Pak ya. Oh iya. Iya Pak, udah masuk belum? Oh iya ini. Dua-dua. Terima kasih Pak. Mati. Data itu.